Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono yang telah tiba di Puskesmas Perempuan Kabupaten Lombok Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati penjabat Bupati Lombok Barat beserta penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan beserta jajaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sepulau Lombok, para Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas, singkatnya hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara launching pelaksanaan integrasi layanan primer di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hari ini Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, dimulai. Mengawali acara, marilah kita buka dengan bersama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta rombongan, yang kita sama-sama hormati Bapak Penjabat Bupati Lombok Barat, yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, singkatnya semua peserta undangan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita hajatkan pada sore hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami memimpin doa sesuai dengan agama muslim, yang lain menyelesaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukammi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyat wal mu'afata da'imata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minar nar wal afal inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat kepada Bapak Arif Suryawirawan, SSI APT MPH, disilakan. Izin melaporkan Pak Wamen bahwa kami di Lombok Barat punya 2 rumah sakit, Pak. Yang satu kelas C, yang satu kelas B. Yang kelas C dulu awalnya mulai dari rumah sakit pertama, Pak. Rumah sakit pertama kita rintis, saat ini sudah menjadi kelas C, dan alhamdulillah progresnya luar biasa. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa melaksanakan cuci darah di rumah sakit Awet Muda Darmada, Pak. Dan satu lagi kami juga punya rumah sakit kelas B, rumah sakit Patut-Patuh Pacu Gerung, saat ini menjadi program untuk KJSU-nya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, kami banyak sekali dibantu baik dari anggaran-anggaran pusat
Ini semua untuk percepatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami juga sudah punya 20 puskesmas, 64 pustu, dan 1 lab kesda. Semua rumah sakit, 2 rumah sakit, 20 puskesmas, dan lab kesda kami sudah paripurna, akreditasi paripurna, Pak. Jadi terima kasih bimbingannya, mudah-mudahan dengan hari ini di launchingnya kegiatan ILP ini bisa menambah cepat proses pelayanan kita kepada masyarakat, dan apa yang diharapkan oleh Pak Menteri dengan transformasi kesehatannya bisa cepat kita laksanakan, bisa cepat kita temukan, dan pada akhirnya kita bisa meningkatkan usia harapan hidup. Izin Pak Menteri, usia harapan hidup Kabupaten Lombok Barat saat ini di angka 72 tahun, Pak Wamen. Terus meningkat, dan saya sudah bisiki ke Pak Bupati, jangan cuma panjang saja umurnya, Pak Bupati, perlu bahagia juga, Pak. Ya, percuma umurnya panjang tapi tidak bahagia. Dan sedikit info Pak Wamen bahwa angka stunting kami di Kabupaten Lombok Barat untuk pengukuran bulan Juni kemarin itu angkanya alhamdulillah 10,57%, Pak Wamen. Dan Pak Bupati berharap di akhir tahun bisa di angka 8% penurunan stunting. Kenapa 8%? Ada filosofinya, Pak Wamen. Karena kalau sampai 8%, kita harapkan angka 8 itu tidak ada putusnya, Pak. Jadi di angka 8 terus kita akan kejar, kita akan turunkan, dan kita akan antisipasi stunting jangan sampai tinggi di Kabupaten Lombok Barat. Ada sedikit masalah stunting di Kabupaten Lombok Barat. Kalau kelahiran stunting syarat ini di Lombok Barat kecil, Pak Mamen. Cuman di anak umur setahun sampai 5 tahun dia baru jatuh ke stunting. Yang ini yang akan kami coba fokuskan ke depan, bagaimana sosialisasi terhadap makanan, gizi, dan keluarga agar keluarga dapat makanan yang bergizi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami bangga Pak Wamen bisa dikunjungi puskesmas kami untuk launching ILP di kabupaten kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Lombok Barat. Selamat datang di Gumi Patut Patuh Pacu. Semoga tugas Bapak di Lombok, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terselesaikan dengan baik pada hari ini. Bapak Menteri yang saya hormati, hari ini saya baru saja pulang safari Jumat yang kami lakukan setiap Jumat untuk salah satunya mensosialisasi salah satu program pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang akan segera dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, yaitu vaksinasi polio. Jadi saya, Pak Menteri, Bu Dirjen, dalam beberapa minggu terakhir berkeliling safari Jumat ke semua kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi polio. Selain itu juga kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana kita bersama-sama di Kabupaten Lombok Barat dapat menurunkan stunting dengan percepatan yang lebih baik dari yang sudah kita bisa laksanakan. Karena kami sangat menyadari bahwa penurunan stunting tidak akan bisa terselesaikan sendiri oleh pemerintah, kecuali kita bersama dengan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak semua komponen masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan stunting yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah, tadi Pak Kepala Dinas Kesehatan sudah menyampaikan di forum ini bahwa stunting di Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terakhir pada angka 10,57% yang disampaikan tadi. Ini alhamdulillah Pak Menteri merupakan bentuk hasil kerjasama dari semua pihak yang sudah dilaksanakan.
Namun demikian Pak Menteri, kami juga menghadapi persoalan lain di Kabupaten Lombok Barat. Di antaranya adalah persoalan demam berdarah yang baru-baru ini masuk kategori KLB di tempat kami, dan kami terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini bersama dengan Forkopimda dan seluruh elemen-elemen pemerintahan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama permasalahan demam berdarah akan mampu kita selesaikan dengan yang sebaik-baiknya. Bapak Menteri, hadirin yang saya hormati, saat ini kita menghadapi persoalan-persoalan kesehatan yang lain seperti kematian ibu, angka kematian bayi, dan yang lain-lainnya. Nah, di sisi lain kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular juga masih menjadi beban yang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah daerah melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan transformasi sistem kesehatan dengan 6 pilar transformasi, diantaranya transformasi pelayanan kesehatan primer agar terwujudnya kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, dengan sasaran strategis melalui penerapan integritas layanan primer di puskesmas dan jaringnya. Insya Allah akan diluncing sesaat lagi. Bapak Menteri, hadirin yang saya hormati, pelaksanaan integrasi layanan primer di puskesmas ini diharapkan mempercepat pencapaian target RPJMN 2020-2024, khususnya bidang kesehatan yang meliputi 1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 3. Memperbaiki pengendalian penyakit. 4. Gerakan masyarakat hidup sehat. Dan 5. Memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Untuk mengimplementasikan cara kerja integrasi layanan primer tersebut, pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai persiapan teknis, peraturan tata geraha puskesmas maupun peningkatan kapasitas tenaga kesehatan puskesmas. Kesuksesan dari program ini akan sangat ditentukan oleh peran dan kerjasama dari lintas program di lintas sektor terkait. Bapak Menteri, hadirin yang saya hormati, tentu menjadi harapan kita semua dengan adanya launching pelaksanaan integrasi layanan primer atau ILP ini, maka seluruh puskesmas pembantu dan posyandu di Kabupaten Lombok Barat dapat memberikan layanan terbaiknya serta komprehensif bagi semua golongan umur dan siklus kehidupan di masyarakat Lombok Barat yang tercinta. Selanjutnya, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia dapat memberikan arahan bagi kami dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Lombok Barat sekaligus meluncing pelaksanaan integritas pelayanan primer ini. Demikian Bapak Wamen yang dapat kami sampaikan, dan sebelum saya akhiri saya membacakan pantun. Mohon izin Pak Jack. Malam minggu menonton orkes, duduk menonton di kursi ujung. Selamat datang Bapak Wamenkes. Terima kasih telah berkunjung. Satu lagi, beli martabak kejunya lumer, semakin nikmat ditambah coklat. Dengan integrasi layanan primer, semoga layanan kesehatan semakin meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin cerita bahwa kita punya data angka inflasi kesehatan, angka pembiayaan kesehatan itu selalu lebih tinggi daripada inflasi ekonomi. Jadi hampir seluruh data yang ada di dunia ini itu menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan itu cukup mahal dan kita rasakan bersama-sama. Saya satu lupa, saya sampaikan salam hormat saja kepada Ibu Ketua PKK Lombok Barat, karena ini penting untuk ELP nanti. Jadi sekali lagi, angka biaya kesehatan peningkatannya, inflasinya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan inflasi ekonomi. Kecuali ada di dua negara. Yang pertama di Kuba, yang kedua di India. Di Kuba dan di India, ternyata angka inflasi kesehatannya ada di bawah GDP-nya. Health expenditure-nya ada di bawah GDP-nya.
dan mereka bisa membuat angka harapan hidup hampir sama tingginya dengan angka harapan hidup di negara-negara yang health expenditure-nya, angka inflasi kesehatannya itu sangat tinggi. Sebagai contoh, ternyata angka pembiayaan kesehatan yang banyak itu tidak menentukan angka harapan hidup. Saya ambil contoh di Amerika. Amerika itu menggunakan sekitar 11.000 dolar per tahun untuk setiap orang pembiayaan hidupnya. Dan angka harapan hidupnya di sana itu sekitar 79 sampai 80 tahun. Di Jepang menggunakan angka pembiayaan kesehatan itu 4.400 dolar. Ternyata angka harapan hidupnya lebih tinggi daripada di Amerika. Di Indonesia kita menggunakan berdasarkan survei ekonomi itu 110 dolar per tahunnya dan angka harapan hidupnya sekitar 72-73 tahun. Kenapa Kuba dan India itu berhasil untuk menaikkan angka harapan hidup tetapi biaya kesehatannya rendah? Itu karena biaya kesehatan yang dialokasikan tidak digunakan untuk aspek kuratif, untuk aspek pengobatan, tetapi digunakan untuk aspek preventif dan promotif, untuk aspek pencegahan. Karena itulah kita punya Kementerian Kesehatan, mengelola orang-orang supaya sehat, bukan Kementerian Kesakitan. Kalau Kementerian Kesakitan yang diobati yang sudah sakit. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menanggulangi tersebut, maka kita harus mendekatkan sektor kesehatan itu programnya sedekat mungkin dengan masyarakat. Kita punya 514 kabupaten dan kita punya 10.000 kecamatan. Puskesmasnya ada sekitar 7.078. Gak cukup. Ternyata puskesmas untuk yang 7.078 tadi tidak cukup untuk dekat dengan 270 juta penduduk di Indonesia. Jumlah angka puskesmas itu masih lebih rendah daripada jumlah ATM yang ada di bank-bank. Kan Bapak dan Ibu senang tuh di ATM. Maka bagaimana? Berapa jumlah ATM di Indonesia? Ada 300.000 ATM di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ingin mendekatkan sektor kesehatan untuk promotif dan preventif ini dekat dengan masyarakat, kita harus punya satu badan yang jumlahnya sama dengan jumlah ATM. Di mana itu adanya? Ternyata kita punya, yaitu ada di Posyandu. Posyandu kita jumlahnya ada 300.000 posyandu di seluruh Indonesia. Posyandu ini dibentuk oleh ibu-ibu di desa biasanya. Oleh ibu-ibu, dari ibu-ibu dan untuk ibu-ibu. Karena itu posyandu adalah kekuatan yang sangat besar untuk memberikan dan mengedukasi preventif dan promotif, menjaga kesehatan, memberikan informasi kesehatan untuk masyarakat di Indonesia. Karena itulah kita gunakan saat ini posyandu sebagai ujung tombak preventif dan promotif di bidang kesehatan masyarakat. Kalau dulu posyandu hanya untuk menimbang bayi, memberikan penyuluhan bayi, sekarang posyandu sudah bergerak, kita susun strateginya berbeda. Berdasarkan atas siklus hidup. Dari mulai sebelum ibu melahirkan, ketika ibu hamil, ketika bayinya sudah lahir ditimbang, ketika anak-anaknya remaja, ketika lansia. Maka ada posyandu lansia, ada posyandu anak, ada posyandu untuk remaja dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah ibu-ibu. Dan ini akan berhasil kalau
Ibu Ketua PKK, Ketua PKK-nya bergerak di bahu-membahu yang sama. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ketua PKK. Makanya tadi saya berdosa kalau Ibu Ketua PKK-nya nggak disapa. Bapak dan Ibu sekalian, kombinasi antara posyandu, kemudian puskesmas pembantu, dan puskesmas, itulah yang kita sebut sebagai integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Jadi ILP ini adalah kombinasi antara posyandu, kemudian pustu, dan puskesmas untuk membina masyarakat, menyehatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat sedekat mungkin sehingga seluruh program bisa berjalan dengan maksimal. Bapak dan Ibu sekalian, rencananya kita akan membuat 4078 ILP di seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini sudah 43,1% ILP yang terbentuk. Saya punya berita gembiranya. Ternyata di wilayah Nusa Tenggara Barat 20 kecamatan di Lombok Barat ya Pak. 10 kecamatan di Lombok Barat semuanya sudah ILP. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua PKK Lombok Barat. Karena sudah memberdayakan posyandu berintegrasi dengan puskesmas. Nanti identifikasinya kita gunakan dan kita buat program yang sama. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya sangat bergembira bisa datang di tempat ini, menyaksikan Bapak dan Ibu sekalian mendapat informasi dari kami bahwa masalah kesehatan bukan masalah eksklusif milik Kementerian Kesehatan, tetapi masalah inklusif milik seluruh kementerian yang ada, termasuk aparat pembina dan aparat yang berwenang di semua sektor di wilayahnya masing-masing, termasuk di dalamnya dinas kesehatan, dinas sosial, sekda, bupati, gubernur, camat, dan sebagainya. Itu semua terlibat di dalamnya untuk membangun masalah kesehatan. Karena dengan membangun masalah kesehatan secara bersama, maka kita berusaha untuk menekan biaya kesehatan dan kita ingin menjadikan angka harapan hidup kita, masyarakat kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai selama ini oleh Kabupaten Lombok Barat bisa terus bergerak maju, bisa terus bergerak dengan lebih agresif, menambah program sedikit demi sedikit yang sudah kita canangkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dirjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, dengan hitungan 1, 2, 3. Baik, dengan hitungan resmi pelaksanaan integrasi layanan primer kesehatan puskesmas pembantu dan posyandu di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.